Halo semua, jumpa kembali di channel Yuki Official dalam video tips and trick. Masih berkaitan dengan desain, kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya trace gambar dengan resolusi rendah hingga menjadi vektor. Juga penjelasan tentang tool yang biasa dipakai untuk tracing. Program kali ini yang akan digunakan adalah CorelDRAW X7. Seperti biasa, siapkan gambar yang akan di-trace. Bisa dilihat dengan jelas kalau resolusi gambarnya rendah sekali. Kalau resolusinya tinggi, kita bisa gunakan trace bitmap. Tapi mari kita coba dulu trace otomatis dengan trace bitmap. Seleksi image yang akan di-trace. Quick Trace. Fitur Quick Trace ini digunakan untuk trace otomatis secara penuh. Jadi kita tidak perlu utak-atik parameter apapun sebelum trace. Sekarang bisa dilihat, hasilnya tidak maksimal. Ctrl Z untuk undo. Berikutnya kita tes fitur bitmap yang lain, outline trace, line art. Di sini kita akan diberikan 3 parameter, detail, smoothing, dan corner smoothness. Langsung saja kita tes pengaruh dari masing-masing parameter, mulai dari detail. Sesuai dengan namanya, ini adalah parameter yang menentukan detail hasil trace. Semakin ke kiri, semakin rendah detail hasil trace. Semakin ke kanan, semakin detail hasil trace. Tapi kalau terlalu detail, bagian buram dari gambarnya pun ikut kena trace. Sekarang kita tes parameter smoothing. Ini adalah parameter yang fungsinya mirip anti-aliasing, yaitu menghilangkan gerigi pada tepian gambar. Kita tes geser parameternya ke kiri. Nah, geriginya keluar semua. Lalu kita tes geser full ke kanan. Geriginya hilang tapi gambarnya jadi amburadul. Geser sedikit saja dari kiri, secukupnya. Untuk corner smoothness, seperti namanya, hanya sedikit mengurangi ketajaman sudut. Kita langsung tes saja. Full kanan, lalu full kiri. Tidak terlalu pengaruh. Itu makanya dibilang hanya sedikit mengurangi. Pada fitur outline trace ini, ada beberapa mode tracing lagi selain line art. Ada logo, detail logo, clip art, low quality image, dan high quality image. Silakan bereksperimen dan dicoba-coba mana yang lebih nyaman digunakan. Karena tiap orang pasti punya preferensi yang berbeda-beda. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Bagaimana kalau fitur auto trace tidak bisa diandalkan? Kita gunakan trace manual. Memang lebih banyak makan waktu, tapi hasilnya jauh lebih baik dari auto trace. Sama seperti sebelumnya. Di sini saya akan memberikan perkenalan dari beberapa tool yang akan digunakan untuk tracing. Pertama, kita ubah dulu warna outline. Jadi tiap kali kita menggambar garis, tidak perlu terus-menerus ganti warnanya. Saya akan pilih merah. Klik kanan pada palet warna di kanan, muncul pop-up Change Document Defaults. Centang hanya di grafik. Klik OK. Baiklah, kita mulai dari freehand. Ini adalah tools untuk menggambar garis secara bebas. Seperti ini contohnya.
Klik kiri ditahan lalu tarik mouse ke arah mana saja. Kalau kita tahan tombol shift saat menarik garis, maka kita akan bisa membuat garis lurus. Bagi yang cukup percaya diri dengan tarikan garisnya walau menggunakan mouse, silakan gunakan tool ini. Berikutnya, 2-point line. Tool yang hanya dapat menggambar garis lurus. Klik kiri, tahan sambil menarik mouse, lalu lepaskan di titik lainnya. Kalau ingin membuat bentuk tertentu dengan hanya menggunakan garis lurus, bisa menggunakan tools ini. Berikutnya, tool Bezier. Tool ini digunakan ketika kita ingin membuat bentuk dengan garis lengkung atau kurva. Berbeda dengan 2-point line yang harus klik tahan di awal, tool ini hanya klik sekali di awal, lalu klik tahan di akhir untuk membuat garis lengkung. Seperti ini. Tool ini akan terus berkelanjutan membuat garis sampai kita kembali ke titik awal dan membuat kurva tertutup seperti ini. Atau kita mengganti ke tool lainnya. Seperti ini. Tool ini tidak hanya dapat membuat garis lengkung saja. Kalau kita tidak tahan klik kiri di titik akhir, maka yang tercipta adalah garis lurus berkelanjutan. Seperti ini. Tidak hanya di situ, saat kita klik tahan untuk membuat garis lengkung, kita bisa tahan tombol Alt untuk memindahkan posisi titik akhir, atau tahan tombol C untuk membuat sudut lancip. Klik kiri, tahan tombol Alt. Kemudian ini tahan tombol C. Tool berikutnya adalah pen tool. Tool ini mirip dengan Bezier. Bedanya sebelum kita klik kiri di titik akhir, kita bisa melihat preview garis yang akan kita buat. Untuk membuat dengan garis lengkung, ini sangat berguna untuk melihat arah lengkungannya sebelum dibuat. Tool ini juga dapat menggunakan tombol Alt untuk memindahkan titik akhir dan tombol C untuk membuat sudut lancip. Berikutnya, B-spline tool. Tool ini dikhususkan untuk membuat garis lengkung atau kurva berkelanjutan dengan control point. Seperti ini contohnya. Kalau kita ingin membuat kurva terbuka dengan hanya 3 control point misalnya, cukup double klik pada titik terakhir seperti ini, lalu double klik. Bagaimana kalau ingin membuat garis lurus atau sudut lancip dengan B-spline? Tahan tombol V setelah klik control point. Lalu apa bedanya dengan kurva biasa? Pada kurva biasa, kita menggunakan titik node untuk mengubah bentuk kurva. Sementara pada B-spline, kita cukup menggunakan control point. Berikutnya adalah polyline tool. Ini adalah tool serbaguna yang memiliki beberapa fitur. Langsung saja kita tes. Yang pertama, klik tahan, lalu tarik mouse. Ini adalah fitur yang sama dengan freehand tool. Bedanya, ini berkelanjutan sampai jadi kurva tertutup, atau kita sudahi dengan double klik, atau tekan tombol enter. Ini jadi kurva tertutup. Seperti yang bisa dilihat, tampilan pointer mouse akan berubah jika sudah ada di titik awal. Ini pointer mouse saat membuat garis. Dan ini pointer mouse saat sudah kembali di titik awal dan akan membentuk kurva tertutup.
Fitur kedua dari tool ini adalah membuat garis lurus. Fitur ini sama persis dengan pen tool. Klik kiri di satu titik, lalu klik kiri di titik lainnya. Seperti sebelumnya, kalau ingin mengakhiri tanpa membuat kurva tertutup, cukup double klik atau tekan tombol enter. Fitur ketiga adalah untuk membuat kurva setengah lingkaran sempurna. Caranya, klik, lalu tahan Alt, kemudian klik kiri lagi. Baiklah, sekarang kita bahas tool berikutnya, 3-point curve. Tool ini pada bagian awalnya mirip dengan 2-point line. Bedanya, saat kita melepas mouse di titik akhir, kita akan menarik garis lengkung seperti ini. Klik kiri tahan, lepas. Nah, di sini kita menentukan seberapa besar lengkungannya. Klik kiri lagi kalau sudah. Tool berikutnya adalah Smart Drawing. Tool ini mirip dengan freehand. Bedanya saat kita selesai menggambar, tool ini akan menganalisa dan mencoba memperbaiki gambar yang kita buat sesuai dengan bentuk dasar yang ada, atau sekedar memperhalusnya. Seperti ini contohnya. Kemudian terakhir adalah Shape Tool, shortcut F10. Ini adalah tool yang paling penting untuk mengedit node pada kurva atau mengedit control point pada B-spline. Pertama kita tes pada B-spline. Klik Shape Tool, klik pada objek yang ingin kita edit. Lalu di sini kita bisa geser tiap control point ke posisi yang kita inginkan. Kita juga bisa hapus control point yang kita tidak inginkan dengan cara klik pada salah satu control point, lalu tekan tombol delete di keyboard. Kalau ingin menambahkan, double klik pada garis di antara control point. Berikutnya kita tes pada kurva. Pertama, kita shape dulu dengan rectangle tool, lalu pindah ke shape tool. Seperti yang bisa dilihat, objek ini masih belum menjadi kurva. Klik kanan dulu, convert to curves. Sekarang sudah berubah jadi kurva. Kita bisa pindahkan node seperti ini, menambahkan node dengan cara double klik, atau klik kanan pada garis, lalu add. Menghapus node bisa dengan cara klik kanan, delete, atau langsung saja tombol delete di keyboard. Sekarang kita coba buat lengkungan pada objek ini. Klik kanan, to curve. Kalau kita tarik garis pada bagian tengahnya, maka garisnya akan melengkung. Bisa juga kita atur lengkungannya dengan cara klik pada node yang menempel pada lengkungannya. Tarik panah birunya seperti ini. Fitur berikutnya adalah cusp, symmetrical, dan smooth. Smooth dan symmetrical fungsinya untuk menghilangkan sudut lancip. Contohnya ini. Kita coba klik kanan, smooth. Sekarang tiap kali kita geser panah yang satunya ikut. Tapi smooth tidak akan mempengaruhi panjang panah satunya, seperti ini. Sekarang symmetrical. Klik kanan, symmetrical.
Sekarang selain panah satunya ikut bergeser, panjangnya pun mengikuti. Untuk cusp, itu gunanya untuk membuat knot yang smooth dan simetrikal menjadi sudut lancip. Fitur berikutnya close curve, join, dan break apart. Mulai dari break apart. Ini gunanya untuk memisahkan knot seperti ini. Join dan close curve fungsinya sama, tapi caranya berbeda. Join menggabungkan dua knot dengan menariknya, seperti ini. Sementara close curve menambahkan garis baru yang menghubungkan dua knot terpisah, seperti ini. Oke, itu baru satu tool yang sering digunakan saat tracing gambar. Setiap orang punya preferensi masing-masing soal tools yang nyaman digunakan untuk tracing. Untuk cara tracing saya sendiri, biasanya saya gunakan centerline dan outline tracing. Tool yang digunakan shape tool dan rectangle tool. Untuk centerline tracing, seperti namanya, trace dilakukan di antara dua outline. Langsung saja dicontohkan centerline tracing. Oke, sekarang kita atur ketebalan outline. Seperti yang bisa dilihat, outline menjadi lebih tebal. Tapi walau terlihat lebih tebal, bentuk aslinya masih berupa garis. Jadi kalau ukurannya diperbesar, ketebalan garisnya terlihat lebih tipis. Biar ketebalan garisnya terlihat sama saat ukurannya diperbesar, kita ubah dulu outline ini menjadi objek. Klik objek pada menu di atas, kemudian convert outline to object, atau shortcutnya tekan tombol Ctrl Shift dan Q. Nah, sekarang kalau ukurannya dirubah, ketebalan garisnya akan terlihat sama. Tapi centerline trace ini lebih baik digunakan untuk tracing gambar yang tebal tipis outline-nya seragam saja. Atau nantinya kita akan terlalu banyak edit note untuk menyesuaikan seperti ini. Sekarang kita ke outline trace. Proses yang saya gunakan, rectangle tool, convert to curves, shape tool, tempatkan knot di titik-titik tertentu, double klik, tambahkan knot bila perlu. Klik kanan to curve untuk membuat lengkungan. Perhalus lengkungan dengan klik kanan, smooth.
selesai outline paling luar, tinggal lakukan hal yang sama untuk tiap objek atau warna di bagian dalamnya. Karena prosesnya repetitif, kita skip, langsung saja lihat hasil trace yang sudah jadi. Geser dulu gambar aslinya ke atas. Nah, seperti ini nantinya hasil outline trace manual. Berikutnya kita masuk ke pewarnaan. Pertama, seleksi outline gambar terluar yang ini, lalu klik kiri di warna hitam dan klik kanan di tanda silang untuk menghilangkan warna outline merah. Kalau misalnya saat diwarnai semua objek di dalamnya tertutup seperti ini, klik kanan, order to back of page, atau shortcutnya Ctrl N. Oke, kita warnai dulu sisanya. Selesai. Sekarang untuk bagian shadownya, seperti yang bisa dilihat, ada hasil trace dengan outline hijau. Ini yang nantinya akan digunakan untuk buat shadow. Pertama, combine dulu kedua outline hijau ini dengan tombol ini atau shortcutnya Ctrl L. Kemudian kita grup dulu semua objek berwarna coklat. Ctrl G. Seleksi outline hijau dan objek coklat. Kemudian intersect. Tombol ini gunanya untuk membuat objek baru dari pertemuan dua objek yang bertumpuk. Lakukan hal yang sama dengan objek biru. Lalu hapus outline hijau. Warnai objek baru dengan warna shadow seperti gambar aslinya. Kalau terjadi seperti ini, ada objek yang seharusnya bolong tapi terlihat utuh. Jangan panik. Klik Shape Tool. Seleksi di satu node di dalam atau di luar. Klik tombol Reverse Direction di atas. Sekarang hilangkan semua outline merah. Seleksi semua. Klik kanan pada kotak silang di palet warna. Oke, seperti yang bisa dilihat, hasilnya jauh lebih bagus daripada auto trace. Baiklah, selesai sudah tutorial kali ini soal trace gambar dan tools yang digunakan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bantuannya untuk like dan subscribe.
Lalu kalau ada kritik, saran, atau request soal tutorial tertentu, silakan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Hai semua, buat kalian yang ingin jualan baju anak-anak dengan pastinya harga termurah dan terjangkau, yuk join jadi agen ataupun reseller kita di Yuki Shop 99. Baju yang kita jual langsung kita produksi dari garment kita sendiri ya. Atau mungkin buat kalian yang ingin buat baju anak dengan brand kalian sendiri, kita juga bisa bantu produksi. Atau buat kaos komunitas, kita juga bisa bantu buatin loh. Info lebih lanjut, kalian bisa kontak nomor di bawah ini ya. Kita tunggu kalian untuk bergabung jadi mitra bisnis kami.